mindsetnya bapak-bapak tolong diubah. Kenapa? Mindsetnya bapak-bapak itu ketika pergi ke kantor dia udah ngerjain tugas dia. Makanya dia pulang ke rumah dia bilang, gue mau istirahat, urusin anak lu. Salah. Kenapa? Karena bapak-bapak itu kerjaan di kantor tuh adalah sampingan. Jadi rekreasi. Mindset kita ke kantor tuh rekreasi. Istirahat daripada kerjaan utama. Karena kerjaan utama kita tuh di rumah, buka pintu. Nah, itu kerjaan utama tuh. Ada istri yang harus diarahkan, ada istri yang harus dibimbing, dibahagiakan, disupport dan seterusnya. Dan ada anak-anak yang harus juga diarahkan, dididik, disupport. Wah, kalau gitu saya susah dong jadi laki-laki. Masa sudah capek-capek di kantor, di rumah juga harus perform lagi, harus ngurusin segala macam. Nah, itu jadi laki-laki. Kalau nggak usah jadi laki-laki. Gitu maksudnya. Menjadi laki-laki itu berarti memang mengambil lebih banyak tadi. Itu tugas laki-laki menurut Al-Quran. Maka menurut Al-Quran ketika kita masuk ke rumah, itulah tugas kita yang sebenarnya. Bukan ketika kita di kantor. Berarti ketika kita masuk ke rumah, bismillah, saya lagi menjalankan tugas yang sebenarnya. Maka performlah di situ. Anggaplah ketika pergi kantor cuma rekreasi saja. Jadi jangan protes. Ketika pulang dari kantor malah disuruh untuk ngurus anak lagi. Ngajak ngobrol anak lagi. Bukan disuruh ya, tapi keyakinan kita. Harus kemudian ngurus anak lagi, ngajak ngobrol anak, harus ngajak ngobrol istri, mengarahkan mereka, lihat kondisi rumah seperti apa. Karena kita pilar. Karena kita tuh kowam itu pilar, nggak boleh capek, harus senantiasa berdiri. Lah terus kalau tumbang gimana? Tenang, ada perempuan. Maka kemudian Allah sampaikan fassolihatu. Maka kalau laki-laki itu sudah menjadi sebuah pilar, maka perempuan akan senantiasa membenarkan atau memperbaiki pilar itu, memberikan kebaikan-kebaikan, senantiasa regenerate pilar itu. Wis, itu kalau di game itu berarti HP-nya nambah terus. Nah, itu tugasnya perempuan. Jadi dia memang menjadi pilar, tapi di pilar-pilar itu akan ada kondisi-kondisi yang dibuat sedemikian rupa sehingga dia itu nyaman. Nah, itu tugasnya perempuan. Fasolihatu qonitatun. Perempuan itu senantiasa mensupport pilarnya, memberikan healing bagi pilarnya, generate pilarnya, senantiasa membuat kebaikan. Seolah-olah bapak-bapak ini ketika dia rekreasi di luar sudah capek, ketika dia di rumah dia punya tugas, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada istrinya. Fasolihatu. Dan perempuan-perempuan yang soleha itu, yang baik itu, yang memperbaiki itu. Qonitatun. Dan mereka senantiasa beribadah pada Allah. Jadi pilar ini sudahlah diperbaiki oleh istrinya, istrinya terkonek langsung dengan Allah. Yang menjadi tujuan daripada mereka. Hafizotun. Dan juga dia senantiasa menjaga. Bukan hanya suami yang menjaga dia, tapi dia juga menjaga dirinya. Inilah keluarga yang luar biasa. Tapi diawali dengan seorang laki-laki yang tahu diri. Tahu diri dan menerima bahwa kita adalah laki-laki, bahwa dirinya adalah laki-laki, makanya dia harus benar-benar serius dalam menjalankan fungsinya sebagai qawwam bagi perempuan. Menjadi qawwam bagi perempuan adalah menjadi sebuah pilar. Menjadi sebuah benteng, menjadi sebuah atap, menjadi sebuah sumber daripada perlindungan, memberikan rasa aman, memberikan arahan, memberikan pendidikan, memberikan sebuah kebijaksanaan, memberikan apapun yang diperlukan oleh perempuan. Itu menjadi laki-laki. Nah, kalau laki-laki sudah kayak begini, Masya Allah. Apapun yang Anda minta, bahkan yang mungkin belum Anda pikirkan, itu akan di-provide oleh istrinya. Dan kalau istrinya itu kemudian sudah bisa memperlakukan laki-laki seperti ini, dia akan bertambah-tambah lagi kepemimpinannya, bertambah-tambah lagi qawwamnya, bertambah-tambah lagi sayangnya, supportnya, provide-nya kepada istri dan anak-anaknya. Jadi menjadi laki-laki sekali lagi, jangan sampai kita masuk ke rumah lalu kita merasa bahwa tugas kita sudah selesai di luar. Enggak, keluar itu adalah rekreasi. Ubah mindset kita. Keluar adalah rekreasi, tugas utama kita adalah di rumah. Maka ketika kita sampai ke rumah, kita melakukan tugas utama kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dai, sebagai seorang apapun, karena kewajiban yang Allah sampaikan kepada kita secara langsung adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan jaga keluargamu daripada api neraka. Yang sesungguhnya itu adalah hanya diberikan kepada laki-laki qawwamnya yang tidak boleh putus-putus. Maka yang lain boleh lelah, laki-laki nggak bisa lelah. Yang lain itu boleh kemudian istirahat, laki-laki tidak boleh istirahat. Yang lain kemudian boleh marah, laki-laki jangan marah. Yang lain boleh kehilangan logika, laki-laki jangan kehilangan logika. Nah, ini khusus buat bapak-bapak.